batas itu ya betul. Tapi jangan karena saya lebih tua terus saya harus ngalah terus. Lah, bukan soal ngalah. Ini emang dia yang bener. Gua gak berpihak yang tua ataupun yang muda. Ini masalah etika. Atau yang muda, ya kan etikanya lebih baik dong kepada orang yang lebih tua. Tapi yang tua ngalah, Beb, sama yang muda. Cengeng. Dulu mau apa baru udah ngomong itu nangis cengeng. aja. Lagian dia berduluan nih Om ini. Jadi Cari faedah bareng Habib Jafar di GTV. Alhamdulillah, tanggalan lagi merah. Bisa jalan-jalan. Panas banget, panas. Emang tanggalan merah mulu. Nganggur dong berarti. Pokoknya saya mau naik bis yang bertingkat. Nanti saya paling atas tuh. Wah, enak banget tuh ngeliat Generasi 80-an ketika gas sengaja ketabrak. memandang. Mas, maaf ya. Aduh, maaf. Gak apa-apa, Mbak. Emang hobi saya ditubruk kok. Iya. Hobi tubruk yang nubruk saya. Generasi 2000-an ketika gas sengaja ketabrak. Mbak, ente jangan pakai itu, ini jalanan gede. Ente bisa geser sedikit, ana lagi main handphone, jangan ditabrak. Lagi main handphone, dan kali jangan begitu, cuma namanya. Ya, ana lagi main handphone, jalanan luas. Geser sana sedikit, saya kan diam di sini dari tadi ya. Main handphone diam, nggak ngapa-ngapain. Kenapa ya? Ya, jangan begitu lagi. Aduh, gimana sih Pak ini? Saya lagi main handphone nih. Diam di sini, geseran dikit jalan ke sana. Kok saya di sini? Ini abang jangan diem aja dong, tadi orang begitu. Dia kan lagi main handphone dia lewat sini permisi. Main handphone jangan lihat matanya dia. Jurusan Dia lagi- Arab. Udah, dia lagi diam. Jangan lewat. Dan Bisa udah, datang tuh. Ayo, jangan Pak. menangis. Tapi ku terima kok. Silakan Pak duluan, Bapak orang tua, saya belakang. Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Udah hijau. Aman udah naik ke atas. sini kamu ya. Nah. Di sini, Pak. Di sini. Masya Allah. Waduh. Enak banget Jakarta. Foto. Bang, jalan bang, udah penuh. Permisi bang. Saya mau di sini. Tuh. Bagus pemandangannya di situ kalau orang mobil jalan-jalan. Om jangan jempet sini, jangan. Apa? Mondar-mandir. Masya Allah, tabarakallah. Mas. Astaga. Saya duluan. Ngalah. Yang tadi duluan di sini tuh saya. Yang ngalah. Udah tua. Itu apa gimana? Mas itu udah yang punya. Jangan ikut campur. Jangan begitu. Masya Allah. Habib. Kalian kok ini sih kayak rukun banget dari tadi. Rukun gimana? Ini Saya lagi berantem. Berantem. Bib, tolong. Kenapa? Saya ini kan yang lebih tua. Hmm. Saya sudah menempati tempat ini lebih dulu. Kan Habib pernah ngajarin saya. Iya. Adabnya orang yang tempat lebih dulu tidak boleh tempatnya orang lain. No. Benar, cocok. Iya kan? Betul. Nih, Bang Koas. Enggak. Jangan begitu. Tapi kan saya mau bikin Benar. story, Bib. Biar bagus. Ngalah sama yang kecil. Nah, betul juga. Masa nggak mau ngalah sama yang kecil? Saya udah ngalah awalnya saya kesini, dia ikut kesini. Saya ke situ, dia ikut ke situ. Maunya apa? Yaudah, gini aja. Kalian berdua ngalah sama gua. Gua mau foto-foto soalnya. Astagfirullahaladzim. Nggak, jadi gini. Jadi bener loh. Nabi Muhammad bilang, Jibril mengajarkanku untuk mendahulukan yang tua. Nah, Vidi kan yang lebih tua. Tapi di Quran juga dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu melindungi perempuan, menghargai juga yang lebih muda. Jadi sebaiknya kalian itu diskusi, jangan malah bertengkar. Wajadilhum billati hiya ahsan. Diskusi, bahkan kalau mau debat dengan cara yang terbaik. Jangan jerit-jerit tuh diliatin orang. Masa gini? Bib, dari tadi saya udah sabar ya, Bib. Kan? Kan, Tuh jalan. kan pasti nih yang suruh. Akhirnya jalan juga. Nggak mesti Pak. Udah jalan. Permisi. Udah habis. Assalamualaikum. Masya Kalau Allah. nggak masuk ke tempat gua. Masya Allah. Masya Allah. Lihat nih, ada jalan nih di atas nih. Apaan gitu-gitu? Mama, Monas, atasnya emas, atasnya emas. Nggak bisa dijual dong. Kata masa dijual, Masya Allah, tabarakallah. Ngelihat sesuatu keindahan itu Masya Allah, Om. Benar nih. Cari faedah banyak berkah. Cari faedah.
Lu jangan malah jerit-jerit. Kadang lu memang secara usia lebih tua, tapi umur tuh gak lebih dewasa. Kalau melihat sesuatu, itu pujilah nama Allah. Karena semua ini ciptaannya Allah. Monas itu berdiri ya karena Allah yang memberikan nikmat kepada para pembuat-pembuatnya. Lu, jadi itu yang benar. Kalau ngelihat keindahan tuh, Masya Allah, Subhanallah. Betul, ke betul. Tapi jangan karena saya lebih tua, terus saya harus ngalah terus. Lah, bukan soal ngalah. Ini emang dia yang benar. Gua gak berpihak yang tua ataupun yang muda. Ini masalah etika. Atau yang muda, ya kan etikanya lebih baik dong kepada orang yang lebih tua. Tapi yang tua ngalah, Bib, sama yang muda. Cengeng. Dulu mau apa baru udah ngomong itu nangis cengeng. aja. Lagian dia berduluan nih Om ini. Jadi yang tua itu seharusnya menghargai yang muda. Yang muda menghormati yang tua. Tapi hubungannya itu siapa yang benar, kita harus berpihak di sana. Jadi yang muda gak mesti taat kepada yang tua. Kalau yang tua salah, malah yang muda seharusnya negor dengan cara baik-baik ke yang tua kalau salah. Ini kan permasalahannya nih beda generasi nih, Beb. Ini kayaknya di Gen Z nih. Genjet. Bawaannya ngomel-ngomel, mulu kayak mama mau lahiran. Dia kayaknya etikanya tuh di zaman sekarang tuh kayak kurang bagus gitu loh. Anak-anak zaman Iya sekarang. kan sekarang tuh walaupun ya kadang digeneralisir ya. Gen Z itu begini, terus generasi milenial tuh begini, kalau bapak-bapak itu begini. Misalnya kalau bapak-bapak jokesnya tuh nggak lucu. Terus kalau Gen Z itu ya itu katanya apa? Itu Manja. mendramatisir, dikit-dikit Mendramatisir. air mata. Masa ngomong sama Habib ngegas, Habib. Lu bilang Gen Z pemarah, nya sambil marah-marah ngomongnya. Emosian, kalau pakai baju kuning emosian katanya. Waduh. Kok bisa pakai baju kuning? Lu dengerin. Nih Bib, tapi orangnya. kalau misalnya etika yang diajarin sama Nabi Muhammad itu bagaimana, Bib? Ya etikanya tadi pertama yang muda menghormati yang tua, yang dengerin. tua Dengerin, Om. menghargai yang muda. Terus kalau berkendara nih kayak sekarang nih, siapa yang sekiranya lebih diprioritaskan untuk membutuhkan, maka dia harus diberi tempat yang lebih baik. Misalnya ibu hamil, perempuan, orang tua, kemudian disabilitas. Jadi itu yang diutamain. Kita berdiri untuk mereka. Jadi jangan kita itu mentingin ego. Karena jihad, perang yang paling utama kata Nabi Muhammad, jihadul akbar itu adalah jihadun nafas. Perang melawan ego dalam diri. Pengen merasa paling didengar, merasa paling benar, merasa paling berhak untuk duduk di tempat duduk. Jadi egonya itu dihilangin. Yang terpenting adalah ngalah. Karena ngalah bukan berarti kalah. Ngalah itu justru kemenangan yang sejati. Karena kata Nabi, yang menang itu, yang kuat itu bukan utamanya yang menang dan kuat dalam bergulat. Tapi yang bisa menahan amarahnya. Tatu mulu. Ini Habib lagi ngejelasin ke La kita. taghdab lakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Lagian bukan cuma surga di akhirat, surga di sini. Kalau orang kalau marah-marah kan jadinya stres kan, capek kan jadinya. Tapi Beb, kalau zaman dulu nih Beb ya, zaman Nabi nih ya. Kan zaman Nabi kan ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Nah itu tetap ada yang tua menghormati yang muda menghormati yang tua. Iya, Ada contohnya Beb? Tetap ada senioritas dan junioritas yang dijaga dengan baik. Misalnya sampai diistilahkan oleh Nabi as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang generasi pertama yang masuk kepada Islam. Ada 40 orang tuh yang masuk ke Islam di generasi pertama. Nah, mereka ini mendapatkan tempat yang khusus di hatinya Nabi Muhammad dan di Islam. Makanya kata Nabi, generasi yang terbaik adalah generasi sahabat-sahabatku. Setelah itu generasi selanjutnya, dan selanjutnya. Artinya senioritas itu ada, tapi berdasarkan kualitas, bukan kuantitas. Bukan, mentang-mentang gua lebih tua, mentang-mentang gua lebih kuat. Enggak, tapi senioritas. Kenapa sabiqun al-awwalun mulia? Karena dia yang pertama kali dukung Nabi sepenuh hati. Masuk Islam dan mendukung Nabi sepenuh hati. Cuma di luar itu tetap yang muda menghormati yang tua, yang laki melindungi yang perempuan. Jadi agar hidup tuh enak. Ya, Soalnya kan kita hidup tuh bersama kan. Betul. Kalau- Saya juga pengennya begitu Beb, sabar, ngalah. Cuman kadang generasi yang begini konyol. Bukan apa, Bib. Nyelomcong orangnya. Ya bukan begitu Om, bukan begitu. Kita kan namanya apa ya Bib ya, jadwal lagi padat, lagi sibuk, masalah hidup ya, namanya kita manusia kan ya Bib ya. Ada aja Mana nih arahnya kemana nih?
arahnya kemana nih? Dia manusia. Nah iya emang bonsengon. Nggak, saya lagi banyak pikiran, Bib. Makanya saya Oh, agak overthinking. sensitif, emosian begitu. Sensitif, emosi, overthinking. Iya, Karena makanya. lagi banyak masalah. Nah, itu dia. Tapi nih, Bib ya, misalnya Itu nih, ego juga tuh. Ngerasa cuma Iya. kita yang punya masalah tuh. namanya anak kan pusing. Hidup ini banyak masalah. Tuh, Seperti kan? yang ini. Tuh, ngaco. Lu ada paracetamol nggak? Kayaknya Emang dia kalau panas Gen Z di itu demam. emang kepalanya gesrek. Gua ngeliatin takut ada Gak jembatan. apa-apa, ntar saya lagi. ngomongin, ntar saya Saya juga, ngomongin. Bib. Ya. Kira-kira di dekat baru saya panggil. Aduh, sama aja kejedot. Dia madep sana masalah nih, Bib nih. Iya, ya itu. Cuman kalau lu kan ada kerudung. Gak Aja, isinya ada tetap ini. bocor. Tetap Isinya bocor. ada. Soalnya pakai helm. Nih. Awas, Bib, awas, Bib. Awas. Nah. Eh, Pagi iya, Bang, jangan narik-narik emang dia kerudung, Bang. sebenarnya bukan soal Gen Z, bukan generasi milenial. Emang dia Ini, lebay. emang dia nyebut Maksud gua, takilan. iya, jangan generalisir. Setiap zaman itu pasti ada aja orang-orang yang kayak bermasalah. Nah. Tuh. Jadi pertama tuh jangan mengeneralisir. Yang kedua, bukan hanya kuantitas tapi kualitas, bukan hanya kualitas tapi kuantitas. Jadi yang dihormati itu walaupun lebih tua tapi lebih bodoh dari kita misalnya, pangkatnya lebih rendah dari kita, prestasinya lebih rendah dari kita, tetap kita harus hormati. Seperti kata Nabi Muhammad tadi, Jibril mengajarkan kepadaku untuk menghormati orang yang lebih tua. Tapi tua bukan hanya itu adalah usianya, tapi juga umurnya. Nah, umur tuh artinya walaupun lebih muda usianya, tapi kebaikan yang diberikan, kemanfaatan, pangkatnya, atau kekayaannya lebih tinggi, dia juga berhak atas kemuliaan lain. Seperti sahabat Nabi yang pertama masuk Islam. Itu sahabat Nabi yang pertama masuk Islam dan berjuang bersama Nabi. 35-nya itu Gen Z dan generasi milenial. Jadi lu jangan jelek-jelekin Gen Z dan generasi milenial juga. Bi. Kenapa? Guys, lu kan. Gak kerasa gua. Maksudnya begini. Kenapa nggak ada yang bilang? Iya, tuh. Lu katanya mau bilang. Orang punya kena duluan. Kamu nyalain diri sendiri, maksudnya dia tapi tapi hati-hati, Bib, malah nyalain orang. Guys, lu kan. Ya udah, biar kita enak dia, Bib ya. Saya ngalah aja deh sebagai anak yang paling Biar muda. enak mah kasih kucing. Iya. Abis iya. ini itu boleh. Jadi saya mengalah dan meminta maaf aja kepada Bapak Pidi atas semua apa yang terjadi, Pak. Nah. Ini dia. Jangan kayak begitu dong, Sangat Pak. banget kaget. Nah, ini penting nih. Saya aja. Nah, mengalah ini penting. Karena walaupun kita benar nih, kita mengalah untuk kemudian memberikan paham kepada orang lain. Karena gini, kalau akhlak kepada orang yang berakhlak itu namanya transaksi, jual beli. Iya. Tapi yang utama adalah berakhlak kepada orang yang nggak berakhlak kepada kita. Karena di dalamnya itu ada edukasi, mendidik, dan bahkan ada revolusi untuk mengubah orang yang nggak berakhlak agar menjadi berakhlak. Keren nih. Ngeledek. Katanya akhlak tapi yang ngeledek. nggak berakhlak. Ngeledek. Katanya. Dia minta itu geledek. Dia minta maaf seolah-olah dia paling baik. Akhirnya saya jadi buruk kan. Udah tua, kamu ngalah. Menurut gue emang buruk sih lo. Dari tadi suaranya aja tinggi. Salah satu etika umat Islam itu kalau berbicara suaranya jangan tinggi. Yang ditinggiin itu kata Jalaluddin Rumi, seorang spiritualis muslim, bukan suaranya tapi kualitas omongannya. Jadi itu tinggi, itu tinggi. Yang berakhlak sama yang gak Akhlak berakhlak les. katanya. Kata Habib. Astagfirullahaladzim. Habib yang ngomong. Ada pepatah. Lu masih ingat nggak waktu kecil? Yang mana? Akhlak kosong nyaring bunyinya. Cakep. Tong Ya itu kosong. pepatah. Tong kosong. Sama, akhlaknya juga kalau kosong nyaring biasanya bunyinya. Kalau orang yang akhlaknya ada atau penuh, ngomongnya lembut. Kayak Nabi Muhammad, Taruh. ngomongnya lembut. Ini ponakan ente, Beb. Ente kenapa jadi nyerang aneh juga? Bukan nyerang, ana berpihak kepada yang benar. Kadang yang benar ente, ana berpihak. Kadang yang benar dia, ana berpihak. Jadi kita berpihak itu kepada kebenaran, bukan kepada satu pihak atau pihak manapun. Makanya. Gue pikir enak ya. Kita jalan-jalan naik transportasi umum di Jakarta enak sebenarnya. Iya. Enak. Sebenarnya paling enak sih dan paling berpahala kita itu naik transportasi umum. Nah, itu dia. Benar. Karena kenapa? Karena kata Nabi,
iman itu ada 60 sampai 70 cabang. Cabang pertama syahadat, cabang terakhir itu memindahkan duri di tengah jalan. Artinya apa? Membuka jalan. Nah, dengan pakai transportasi umum atau pakai motor gitu. Pokoknya transportasi yang efektif, artinya kita memberi jalan bagi orang lain untuk berbagi jalan sehingga gak macet. Nah, di sana ada pahala. Ini contohnya ya. Betul ini. Atau ngasih polisi tidur di tempat-tempat yang penting. Biar orang gak jatuh, biar orang gak kecelakaan. Bagus tuh. Tapi jangan gang sepanjang gang polisi tidur semua. Nah, tabib hari ini dari Naya.Anissa95. Apa hukumnya para wanita yang rajin banget sholat dan kajian tapi masih suka gibah? Oke, kita bicara gak hanya wanita ya, tapi semua orang, baik laki-laki maupun wanita yang ngajinya kuat banget, sholatnya rajin banget, tapi masih suka gibah. Gibahnya langsung di tongkrongan ataupun gibah secara online di media sosial. Apa hukumnya? Sholatnya sih udah sah, akhirnya gugur kewajibannya. Tapi sholat kan gak cuman untuk sah, sekedar menggugurkan kewajiban, tapi agar diterima oleh Allah. Ciri sholat yang diterima itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Menjauhkan kamu dari kekejian dan kemungkaran. Dan gibah itu adalah salah satu kekejian dan kemungkaran yang mengerikan. Karena kata Quran, dia seperti memakan daging saudaramu sendiri. Jadi orang yang sholat dan ngaji tapi tetap gibah, artinya sholatnya masih bermasalah. Makanya harus diperbaiki lagi. Bukan sholat sekedarnya di sela-sela waktu. Tapi sholat serius yang menyediakan waktu untuk sholat. Begitu.